Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Nyoman Tri Utami Indrasari. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2023, program studi ekonomi di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2374824008. Pada kesempatan kali ini, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktik video pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada sana. Para jadi. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa aja yang hadir, Nak? Berapa orang? 6 orang. Oh ya, coba sekretaris bisa disebutkan. Nomor absen 9 sakit. Nomor absen. Terima kasih. Baik, tidak apa-apa ya. Mari kita doakan teman kalian yang sakit agar bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita selalu ibu mengingatkan ada keyakinan kelas ya. Ada yang masih ingat apa saja keyakinan kelas itu? Ya, Dedek? Guru dan siswa saling menghargai. Iya, betul ya. Guru dan siswa saling menghargai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat bersama-sama keyakinan kelas kita. Bisa dilihat, anak? Bisa. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, Penggunaan tepat waktu. dengan adanya kesepakatan yang sudah kita buat, Ibu harapkan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, dari mana semuanya masih semangat? Masih. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi dan untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap tanah air dan juga meningkatkan rasa nasionalisme sebagai generasi muda untuk bangsa Indonesia. Ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, Ibu rasa lagu wajib Garuda Pancasila ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Gimana, sudah siap? Sudah. Siap. Silahkan semuanya berdiri. Ya Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tepuk tangan. Baik anak-anak, nah, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, ini banyak hal yang bisa kita rasakan ya. Selain semangat, ya, kita juga dapat mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga saat ini kalian bisa menikmati kemerdekaan tersebut ya. Jadi kita wajib untuk berterima kasih dan menghormati para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita. Baik anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis dan interaksi dengan transaksi. Ya, tentunya di sana kita sudah membahas salah satunya adalah tentang faktor-faktor geografis yang tentang faktor-faktor geografis keberagaman budaya Indonesia. Apakah ada yang masih ingat faktor-faktor apa saja kah? Ya, boleh, silakan. Baik, jawab. Ya. Jadi faktor tersebut adalah faktor geografis. Ya. Di antaranya interaksi geografis, iklim, dan geografis. Ya, betul sekali. Terima kasih Dode. Sekarang Mbak Dode. Nah, anak-anak, kondisi geografis Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografisnya tentunya memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah adanya atau muncul keanekaragaman mata pencaharian. Nah, untuk itu kali ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar. Hari ini, Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian di sini akan belajar, Ibu berikan suatu masalah dan kalian akan memecahkan masalah tersebut bersama-sama. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap. Seperti yang kita ketahui bahwa cuaca dan iklimnya di daerah kita saat ini sedang tidak menentu. Kadang hujan seharian, kemudian kadang panas. Ketika panas pun panasnya itu sangat menyengat ya anak-anak, sehingga kita benar-benar merasakan hal panas yang luar biasa. Nah, dengan adanya kondisi cuaca yang seperti saat ini, tentunya banyak sekali pengaruhnya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Kira-kira untuk dampak bagi ekonomi masyarakat itu ada atau tidak? Ada. Nah, siapa yang bisa memberikan contohnya misalnya? Sekarang? Baik, terima kasih izin menjawab. Faktor yang dapat mempengaruhi cuaca dapat mempengaruhi ekonomi. Contohnya adalah seperti pedagang, yaitu pedagang bawang. Ketika terjadi hujan terus-menerus yang mengakibatkan volume air yang berlebihan dapat merusak akar tumbuhan. Ya, betul sekali. Terima kasih Karang. Nah, kemudian tadi itu tentang petani ya. Ketika volume air berlebihan, tentunya tidak baik juga bagi akar tumbuhan ya. Jadi itu tentunya sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Nah, selain itu cuaca yang tidak menentu di sini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, contohnya di sini ada 4 orang ya dari anak-anak di sini yang tidak hadir karena sakit. Jadi di sini tubuh mereka atau tubuh kita yang belum siap dengan perubahan cuaca, maka
maka kita akan cepat terserang penyakit ya. Untuk itu, untuk menjaga kondisi agar tetap bisa sehat, bisa fit ya, bagaimana kira-kira caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya? Terima kasih dan menjawab. Ya. Cara menjaga kesehatan adalah makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, mengelola stres, meminum banyak minum air putih. Ya. Sudah? Ya. Terima kasih Bian. Sekarang buat Bian. Nah itu tadi sudah ada dua teman ibu kalian ya yang menjawab tentang dampak dari cuaca iklim yang tidak menentu. Nah tentunya terhadap mata pencaharian pun terdampak ya, karena ada beberapa mata pencaharian yang memang di sini memerlukan sinar matahari, jadi sebagai dalam memproduksi makanan misalnya atau yang lainnya. Nah, kira-kira di sini mata pencaharian ini yang terdampak itu contohnya apa? Swasti? Terima kasih Bu. Contohnya lain, contohnya pembuatan garam, pembuatan bata dan pembuatan kerupuk yang cukup memenuhi dan cukup memerlukan sinar. Terima kasih Swasti, tentang buat Sasi. Nah, terima kasih anak-anak, semua jawabannya luar biasa ya. Sebelum kita lanjut ke materi, bagaimana kalau kita untuk lebih semangat lagi ya, karena cuacanya seperti ini, jadi kita kadang-kadang terpengaruh ya cuacanya yang mendung, wajah-wajah kalian yang ikut mendung ya. Nah sekarang ayo kita ice breaking dulu biar semangat ya. Ya. Nah ice breakingnya kali ini yang harus anak-anak lakukan adalah berhadapan berpasangan dengan teman sebangkunya dulu. Silakan berdiri. Sudah gas? Sudah. Konsentrasi ya. Ya. Up. Ayo. Down. Up. Sekarang lebih cepat. Up. 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 Down. Up. Down. Oke, sudah. Ada yang salah nggak? Ada. Ya, yang apa tepuk tangan untuk sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, di sini video pembelajaran. Silakan videonya kalian semua baik-baik. Untuk yang suka mendengar, silakan dengan baik ya. Kemudian yang membaca silakan sambil ya semuanya. Ini sudah terangkum menjadi satu ya. Dengarkan bisa, melihat bisa ya. Kemudian bisa langsung mengamati juga. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 2, subbab pertama, yaitu tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Pada bidang pertanian,
menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Kalau semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu tadi videonya ya anak-anak. Nah, dari tayangan video tadi, tentunya sudah banyak yang dapat kalian dapatkan videonya ya. Sudah paham atau belum? Sudah. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan mengetes nih. Kira siapa yang bisa memberikan jawaban atau memberikan pemahaman untuk video yang kita lihat. Ibu izin menjawab. Dari dalam video pembelajaran tersebut kita dapat belajar tentang berbagai hal mengenai kemajemukan masyarakat Indonesia. Di antaranya pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan, bentuk muka bumi di Indonesia, aktivitas ekonomi, dan perdagangan antar pulau. Sekian, terima kasih. Dari tangan buat Sasra. Nah, baik anak-anak, sebelum lanjut membentuk kelompok, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dalam video ya. Ini Ibu sedikit saja. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi atau suatu barang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini produksi adalah orang yang membuat ya, istilahnya produsen. Kemudian yang ini distribusi sama dengan distributor. Kemudian yang konsumsi di sini adalah orang yang membeli. Jadi ini adalah istilahnya tahap pertama, kemudian langsung dibeli oleh distribusi, ini yang menyebabkan, kemudian ini yang mengkonsumsi, yang membeli ya. Nah, kemudian berikutnya proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Tadi sudah dijelaskan juga, di sini ada pengaruh cuaca, iklim bagi kehidupan. Kemudian bentuk muka bumi Indonesia dan aktivitas ekonomi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Nah, baik anak-anak, itu tadi sebuah tayangan video yang tentunya dalam video ini terdapat pesan moral yang banyak ya dan penting. Nah, dari video tersebut siapa yang bisa memberikan satu saja tanggapan? Ya, Ari ya, silakan Ari. Baik, izin menjawab. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa orang kaya dan orang miskin harus berkolaborasi. Karena orang kaya dan orang miskin saling membutuhkan. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Ari. Tangan buat Ari. Jadi di sini kaya dan miskin itu adalah saling membutuhkan ya. Tidak boleh yang kaya tidak sombong, ya tidak boleh menghina, yang miskin pun tidak boleh iri hati atau dengki. Jadi semuanya sama-sama saling bergantung ya. Nah, baik anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan lembar kerja. Nanti lembar kerja tersebut silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembar kerja ya. Ini masalah yang ada di lembar kerja itu nanti anak-anak silahkan diskusikan bersama ya. Sekarang silakan untuk membentuk kelompoknya dulu.
Sungai dapat memengaruhi pola perdagangan dan ekonomi masyarakat. Halo, menurut aku, Gimana diskusinya? ya sudah. Sudah. Silakan. Menurut aku, sungai itu berpengaruh pada distribusi nggak sih? Kan kayak perkapalan gitu. Jadi kalau sungai, mungkin untuk pembangkit tenaga listrik juga mau dia, ya nggak sih? Sudah. Jadi mungkin yang pertama. Saya sih ada pendapat yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu struktur sungai dapat mempengaruhi pola perdagangan dan aktivitas ekonomi, dan industri wisata juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas lokal. Halo Adita, Halo Bu, ini mau Sultan? gini Masih diskusi. ya masih diskusi dengan kerja kelompok. Ya, Ya, gimana ya? Kita dapat soal jelaskan bagaimana perdagangan antar pulau dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu pulau dan sebutkan contoh faktornya. Mungkin menurut saya mendapatkan industri wisata memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas lokal sambil tetap untuk menjaga lingkungan alam. Bagaimana? Apakah itu sudah? Yang lain punya pendapat lain mungkin. Dan juga mungkin itu seperti industri wisata dapat memberikan dampak positif untuk lebih menjaga lingkungan alam sekitar. Sudah bagus. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai, silakan persiapkan untuk presentasi dari kelompok 1. Hasil diskusi kami yang kami tuangkan melalui mind mapping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Kinara Remaswati, bisa dipanggil Kinara. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami mendapatkan 2 jawaban, yaitu akses transportasi dan tenaga air. Penjelasannya, transportasi yaitu memberikan akses transportasi yang efisien yang dapat memfasilitasi pergerakan barang dan memungkinkan perdagangan yang lebih mudah antar daerah. Untuk tenaga air, yaitu sungai dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Itu yang pertama, akses transportasi, dan yang kedua adalah tenaga air. Yang pertama, akses transportasi. Akses transportasi dapat memfasilitasi pergerakan barang dan Presentasikan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat yang kami tuangkan dalam bentuk mind mapping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madiananda Kirana Satya, bisa dipanggil Arya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuwari Widiadi, bisa dipanggil Ari. Bagaimana struktur sungai dapat mempengaruhi pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya? Sebutkan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi, struktur sungai dapat memiliki dampak yang signifikan pada pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan berikut cara di mana struktur sungai dapat mempengaruhi ekonomi lokal.
Yang pertama, ada transportasi dan perdagangan. Kedua, ada pertanian dan irigasi. Ketiga, industri. Jadi, yang kedua, bagaimana industri wisata dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas lokal dan sekaligus melindungi dan memelihara lingkungan alam. Jadi di sini kami mendapatkan dua jawaban. Itu industri wisata memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dan contohnya yaitu yang pertama pemberdayaan ekonomi lokal, yang kedua peningkatan infrastruktur dan layanan publik, yang ketiga pembentukan keterampilan, yang keempat pemeliharaan budaya tradisional, yang kelima konservasi lingkungan, yang keenam partisipasi komunitas lokal, dan yang ketujuh diversifikasi ekonomi. Baik, itu yang nomor 2 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arif. Baik. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana aktivitas manusia dapat mempercepat atau mengubah dampak terhadap eksogen? Seperti deforestasi yang mempengaruhi erosi tanah. Nah, di sini terdapat dua jawaban. Yang pertama adalah aktivitas manusia dapat mempercepat atau mengubah. Nah, di sini terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan antar pulau, yaitu yang pertama kebutuhan akan sumber daya tertentu, kedua kelebihan produksi dan ketersediaan sumber daya alam. Nah, selanjutnya akan dilanjuti dengan baik. Yang kelima, bagaimana faktor geografis seperti lokasi pulau dan pola angin dapat menjadi pendorong perdagangan antar pulau? Sekarang ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dan contohnya di satu, pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Yang ketiga, pembentuk. Apakah sudah paham dan sudah jelas? Sudah. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Halo teman-teman. Kami yang kami tuangkan dalam mind mapping, yaitu beberapa ada 6 pertanyaan. Sebelum kami presentasi, perkenalkan nama saya Putu Anita Nitisanti. Perkenalkan nama saya Nyoman Sujatari. Perkenalkan nama saya Anita Nagalo Priase. Perkenalkan nama saya Iwayan Samnawanta. Oke, dimulai dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang kami tuangkan dalam bentuk mind mapping dengan judul Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Madikina Ere Maswati. Perdagangan seperti angin. Pulau-pulau yang berada di tempat strategis seperti jalur utama. Materi yang keenam adalah pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana perdagangan antar pulau dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu pulau. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan, mengembangkan sektor pariwisata, dan penyebaran inovasi dan teknologi. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah bisa dijelaskan ulang tentang beberapa faktor Ada di tempat strategis seperti jalur utama. Apakah sudah jelas? Baik, sekian itu. Halo semuanya. Hai. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami tuangkan melalui mind mapping. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Idewa Yumahari Istakirani. Kenalkan, nama saya Niko Maswati. Kenalkan, nama saya Iwayan Nadeginata. Kenalkan, nama saya Debagus Budesira Darbayana. Baik, jadi hari ini kami akan mempresentasikan 6 materi. Dan materi pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh saya, dan keempat, kelima, dan keenam akan dijelaskan oleh teman saya, Swasti. Baik, materi yang pertama. Bagaimana struktur sungai dapat mempengaruhi pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya? Sebutkan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi lokal. Struktur sungai memiliki dampak yang signifikan pada pola perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat dan di sekitarnya.
Cara di mana struktur sungai dapat mempengaruhi ekonomi lokal adalah yang pertama, transportasi dan perdagangan seperti akses transportasi, dan yang kedua, pertanian dan irigasi seperti pasokan air untuk imigrasi. Materi yang kedua, bagaimana industri wisata dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas lokal dan sekaligus melindungi dan memelihara lingkungan alam. Hasil dari diskusi kami mendapatkan 3 jawaban, yaitu yang pertama, pemberdayaan ekonomi lokal seperti pendapatan dari pariwisata dan pembangunan usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan layanan publik seperti investasi infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang ketiga, pembentukan keterampilan dan pelatihan seperti program pelatihan dan pengembangan. Lalu materi yang ketiga, bagaimana aktivitas manusia dapat mempercepat Transportasi laut dan keberlanjutan energi angin. Yang keenam, jelaskan bagaimana perdagangan antar pulau dapat memberikan dampak positif pada pulau yang tidak memiliki sumber daya tertentu secara lokal dapat mengimpor barang tersebut dari pulau-pulau tetangga. Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan maaf bila ada salah kata, dan sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Hai. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang kami tuangkan dalam mind mapping. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nidya Karang, bisa dipanggil Karang. Kenalkan, nama saya Nila Kemang Andari. Kenalkan, nama saya Rika Dewi bisa dipanggil Dia. Kenalkan, nama saya Iwan Yandini Angkara. Jadi, yang kedua, kelebihan reproduksi dan ketersediaan sumber daya. Nomor 3, perbedaan kondisi iklim dan pertanian. Nomor 4, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas. Nomor 5, kondisi ekonomi makro. Nomor 6, berkelanjutan lingkungan. Nomor 7, kondisi keuangan dan investasi. Nomor 5, jelaskan bagaimana faktor geografis seperti lokasi pulau, keberadaan pelabuhan, dan pulau angin dapat menjadi pendorong terjadinya perdagangan antar pulau. Yang pertama, lokasi pulau. Yang kedua, keberadaan pelabuhan. Yang ketiga, pulau angin. Yang keempat, geografis dan geografis laut. Nomor 6, jelaskan bagaimana perdagangan antar pulau dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu pulau. Dan sebut jika ada kesalahan dimohon maafkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian semuanya karena sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Apakah dari semua tadi yang teman-teman kalian sudah presentasi, ada lagi kendala? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Nah, kalau sudah, dari awal hingga akhir tentunya kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Arya, silakan. Baik Bu, saya izin menyimpulkan yang bisa saya simpulkan dari awal pembelajaran ini, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat mencakup beberapa sektor dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda di berbagai wilayah. Ada perbedaan pola penghasilan, kesempatan kerja, dan tingkat perkembangan ekonomi antar daerah. Selain itu, perkembangan keberagaman ini tercermin dari kegiatan ragam ekonomi dan juga walaupun beragam suku, beragam bahasa, tradisi dan itu masih tetap saja dengan beberapa suku, agama, bahasa dan tradisi dan bahasa kesatuan terus memperkuat identitas nasional dari kegiatan ekonomi ini. Itu saja Bu yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ya, luar biasa. Oke, baik. Tadi kesimpulannya sudah cukup jelas ya, dan juga
Ibu rasa yang lainnya juga sudah bisa paham, atau mungkin ada yang memberikan kesimpulan lagi? Sudah cukup? Sudah. Nah, baik, kalau dari Ibu tidak jauh berbeda ya dari keragaman aktivitas ekonomi masyarakat ini ya, seperti nama materinya ya, judulnya keragaman, bahwa ini pengaruhnya dari banyak sektor ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sektor pertanian ya, kemudian ada perhubungan, jadi kesehatan, jadi semuanya berdampak. Nah, baik anak-anak, karena Ibu rasa dari awal sampai akhir kalian sudah merasa paham ya, kemudian kalian sudah paham. Sekarang Ibu akan memberikan tes akhir, yaitu post test, yang bisa anak-anak kerjakan melalui Google Form yang sudah Ibu berikan linknya ya. Ya, baik anak-anak, gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah, silakan sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, baik anak-anak, karena semuanya sudah selesai mengerjakan podcast, sekarang Ibu minta dari 1 atau 2 orang untuk memberikan refleksi sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Ada yang mau memberikan refleksi? Ya, Mama, silakan. Baik, terima kasih izin menjawab. Hari ini saya selalu sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan Ibu mengajar dengan metode yang sangat seru dengan memberikan ice breaking. Dan Ibu menjelaskan materi dengan sangat jelas, jadi tidak susah untuk pengetahuan. Terima kasih, Maha. Ada lagi? Ya, Ayu, silakan. Terima kasih izin menjawab. Sama pembelajaran ini saya sangat senang karena saya dapat memahami pembelajaran secara cepat. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk refleksinya. Semoga yang lain pun merasakan hal yang sama ya. Jadi refleksi dari Ibu sendiri sama, Ibu di sini sangat senang bisa bertemu dengan kalian yang sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, baik anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau semuanya sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang mobilitas sosial. Nanti silakan anak-anak dibaca untuk materi tersebut ya. Nah, sekarang kita akhiri karena tadi di awal kita berdoa, di akhir pun sebaiknya kita berdoa agar semuanya, karena semuanya sudah berjalan dengan lancar, kita berterima kasih dan kita semua bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada sana, Rama Santi. Om Santi 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 Om.